mempelajari pecahan kelas 4. Dimohon untuk teman-teman menjadi kelas 4 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas mungkin memimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua ya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, silakan cek bajunya. Ya, sudah rapi apa belum? Sudah. Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Sudah. Gak bawa buku. Iya. Nggak bawa? Pulang aja. Bawa. Memang bawanya apa? Sudah pulang aja. Pulang. Oke. Anak-anak, sebelum kita mempelajari materi hari ini, kemarin kita mempelajari tentang apa? Bilangan cacat. Sekarang kita akan mempelajari tentang materi bilangan pecahan. Untuk agar semangat lagi, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. 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 Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Sudah. Ada yang tahu ini gambar apa? Bolu. Kue bolu. Benar sekali. Berbentuknya apa? Kuenya bulat. Bulat. Ini diibaratkan kue bolu. Semisal ibu mau membagikan kedua orang, misal ibu mau membagikan kue bolunya ke Gita dan ke Dona. Gimana cara membaginya? Belah. Apakah gini? Aku yang banyak. Atau gini? Apakah gambar yang pertama apa? Yang Gambar kedua. Apa gambar yang kedua? Biar sama yang banyaknya. Iya benar. Gambar yang kedua karena sama rata dan adil. Nah, yang awalnya tadi kuenya berbentuk lingkaran utuh, lalu dipotong menjadi dua. Artinya kuenya menjadi satu apa dua? Dua. Nah, ini dinamakan pecahan. Artinya pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bentuk pecahan diibaratkan A per B, yang berarti A sebagai pembilang dan B sebagai Penyebut. Kita lihat lingkaran yang tadi, kue tadi. Ini kan dibagi dua. Nah, untuk pembilangnya itu kue yang utuh. Berapa kue utuh? Satu. Jumlahnya
1 ditulis di atas, lalu dikasih garis ini penyebutannya per. Lalu untuk jumlah kue yang sudah dipotong keseluruhannya ada berapa? 2, pinter. Jadi cara membacanya adalah 1/2. Dibaca apa anak-anak? 1/2. Ya. Nah, untuk alat peraganya seperti ini. Pembilangnya itu ya ada warnanya dan penyebutnya total keseluruhannya. Apakah sudah paham anak-anak? Paham. Oke, dicatat dulu. Ya. Sampun Bu. Sudah. Udah. Kita lanjut materi berikutnya. Materi berikutnya adalah membandingkan pecahan dengan pembilang 1. Bu naik ke puncak gunung. Nah, pecahan pembilang 1 itu contohnya apa saja tadi? 1/2. Lalu 1/3. DST. 1/4, seterusnya. Lalu kita mengenal perbandingan, mengenal tanda perbandingan ada 3. Yang pertama, tanda lebih besar. Atau bisa dinamakan lebih dari. Yang kedua, tanda kurang dari atau lebih kecil. Yang ketiga, sama dengan. Nah, biar kita bisa mengingatnya lebih gampang, itu dikasih ini. Ini artinya apa? Bentuknya B. B itu besar, K itu kecil. kecil ya. Sekarang ditulis dulu. Udah Bu. Lalu mengurutkan bilangan. Sekarang kita mengurutkan bilangan. Bilangan manakah yang lebih besar? 1/4. 1/4. Salah. 1/2. Coba kita bandingkan. Kita bandingkan. Ini pecahan 1/4 dan ini 1/2. Bidang mana yang lebih besar? 1/2. Berarti pecahan yang paling besar adalah 1/2. Semakin kecil ujungnya Terus pecahan 1/3. Lalu 1/4. 1/4. Oke, ini dapat disimpulkan bahwa penyebutnya semakin angkanya besar berarti semakin Kecil. Begitu dengan sebaliknya. Oke. Ibu akan membagi kelompok. 3 kelompok yang beranggotakan 10. Jadi kalian akan menjawab LKPD dan nanti ada menggunting alat peraganya. Mau minjem gunting? Iya. Kelompok 1, kelompok 2.
Silakan dikerjakan anak-anak. Itu ada sebuah masalah. Bisa dibacakan dulu masalahnya apa Mbak Vita? Wati, Bahlil, dan Joko sedang berkumpul dan mengerjakan tugas kelompok di rumah Bahlil. Pada waktu itu, ayah Bahlil memberikan sebuah pizza untuk dimakan mereka. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, Wati, Bahlil, dan Joko ingin mendapatkan pizza sebanyak mungkin. Wati mendapatkan 1/4, Bahlil mendapatkan 1/3, dan Joko mendapatkan pizza sebanyak 1/2. Pertanyaan 1. Siapakah yang mendapatkan pizza paling banyak? 2. Siapakah yang mendapatkan pizza paling sedikit? Oke. Nah, pizzanya itu bisa kalian bagi dengan sesuai yang punya yang Bahlil, Wati, dan Joko itu. Ya. Silakan kerjakan. Oke, Mas lanjutkan. Silakan foto-foto. Silakan Wati, Joko, sama Bahlil. Aku suka Bahlil. Apa betul? Apa yang dibuat? Rindan Abid. Iya toh. Sekali. Enggak sayang teman juga. Kosong gak gue? Semangatnya aku baruan. Kita melayang kok. Kita belum teman-teman. Sudah belum anak. Belum, Raffi lama. Sudah. Sudah. Silakan kelompoknya kita maju ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan dipresentasikan. Pertanyaannya, Pertanyaannya yang pertama, siapakah yang mendapatkan pizza paling banyak? siapa? Joko. Satu. Coba tunjukkan pecahannya gimana? 1/2 ini. Ya, benar. 1/2 Terus ini. selanjutnya, Siapakah yang mendapatkan pizza paling sedikit? Bahlil. Wati. 1/4. Bedanya 1/4 ini. Ya. Ya. Sekarang ya. Kemudian 1/4 lebih besar daripada 1/2. benar. 1/2 1/4 lebih kecil Lebih kecil. daripada 1/2. 1/2 lebih besar daripada 1/3. 1/3 lebih besar daripada 1/4. Terus menurutkan nomor 1, urutkan pecahan 1/4, 1/3 dan 1/2 dari yang paling kecil nilainya. Urutannya 1/4, 1/3, terus 1/2. Yang soal kedua, urutkan pecahan 1/4, 1/3 dan 1/2 dari yang paling besar nilainya. Urutannya 1/2, 1/3, 1/4. Ya. Jadi tepuk tangan. Ya, kita beri tepuk jempol yuk. Jempol kanan,
sudah belajar kelompok. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa bilangan pecahan itu merupakan bilangan yang dibagi menjadi secara keseluruhan. Nah, terima kasih Ibu Tutut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru akan mengulang kelas 5 dan materinya IPAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kan udah Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ketua kelas mohon disiapkan. Siap. Mulai. Selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar ya anak-anak. Amin. Kita ice breaking dulu ya, Ya. biar tambah semangat belajarnya. Ice breakingnya Mania ya. Bu. Hijau mania. Bingung kan temannya tadi? Kedengeran enggak? Enggak. Itu enggak kesana. Enggak ada videonya loh Bu. Enggak ada itu. Dangak Bu. Cemburu ah. Tangan sih. Aku mau kita mainnya. Aku mau kita didelok. Semua berdiri ya. Terima Bu. Kita lagi ya. Mulai. Bikin adil semua. 1, 2. Terima
salah dulu. Gak apa-apa. Yang tadi pagi siapa yang sudah sarapan anak-anak? Sudah. Kalian tahu nggak? Nasi yang kalian makan itu mempunyai perjalanan yang panjang. Enggak tahu. Tak jelasin ya. Nah, nasi yang kalian makan itu mempunyai perjalanan panjang yang dimulai dari petani, yaitu dinamakan produksi, terus langsung ke toko yang didistribusikan. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Sambil ditulis ya, bukunya dikeluarkan. Baik. Ya ditulis dong. Ya, Ditulis. Terus lanjut ke konsumsi di meja makan kita. Bu Guru mempunyai smart book. Minta tolong Mas Iwan bukakan. Ini Bu. Ya. Ini tutup aja. Ya. Wow. Bagus sekali. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini ada pengertian dari ekonomi yang tadi Ibu Guru sudah jelaskan ya. Kegiatan ekonomi itu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengolah, mendistribusikan, dan menggunakan barang atau jasa yang tersedia. Lalu, ada 9 jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang pertama itu ada pertanian, yang kedua ada peternakan, yang ketiga ada perikanan, dan yang keempat ada kehutanan. Lalu ini pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif. Nah ini ada contoh gambar dari semua kegiatan ekonomi di masyarakat ini. Siapa yang mau maju? Aku. Oke, silahkan. Ya. Pertanian. Ya. Ini pertanian. Ya. Terus ini pertanian. Kehutanan. Pertanian. Perdagangan. Perdagangan. Ekonomi kreatif. Bagus, pinter anak-anak. Ekonomi kreatif. Enggak apa-apa. Ekonomi kreatif. Pinter, makasih ya Mbak Tata dan Mbak Gita. Ya. Seru banget. Iya lucu. Gemes. Anak emes bagus. Mau dibawa pulang. Selanjutnya Ibu bagikan LKPD ya. Kelompoknya sini dan sini. Ya, Bu. 2 kelompok aja ini. Dikerjakan ya. Pak Ahmad mengalir sayuran dari. Nanti cara pengerjaannya soal ini dicentang ya anak-anak. Yang kegiatan satunya ada kegiatan 3. Terus yang kedua, kegiatan kedua ditulis contoh
kegiatan di sekitarnya apa, dan yang kegiatan 3 itu calon pengusaha kreatif. Konsumsi. Distribusi. Ada kesulitan enggak? Enggak. Pintar. Distribusi. Aku calon pengusaha kreatif, nama usahaku Lantai Sapi. Lantai sapi. Lantai bahan pokok sapi. Jual beli. Kena diri lagi mulai. Sudah belum anak-anak? Waktunya sudah habis ya anak-anak. Bu, silakan kelompok 1 dipresentasikan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok 1. Yang pertama ada Pak Ahmad mengangkut sayur termasuk distribusi, Bu Sari menjahit baju termasuk produksi. Pak Dan betul anak-anak? Betul. Oke, selanjutnya ada jenis kegiatan ekonomi pertanian dilakukan oleh petani, perikanan nelayan, jasa guru. Lalu saya membuka usaha belantik sapi. Lalu produk atau jasa yang ditawarkan sapi, keahlian yang dibutuhkan jual beli atau tawar menawar. Selanjutnya target pembeli atau pelanggan terhadap peternak. Mengapa usaha ini bermanfaat? Karena menguntungkan. Sip, tepuk tangan dong. Selanjutnya kelompok 2. Oke anak-anak, jadi kesimpulannya kegiatan ekonomi itu segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, dengan mengolah, mendistribusikan, dan menggunakan barang atau jasa yang tersedia. Baik, dari Ibu Guru, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Bila tidak ada, Ibu Guru tutup ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas kegiatan ekonomi di masyarakat. Contohnya, sekian dari Ibu Guru. Bila ada kata saya mohon maaf. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Tayatini, NPM 2354057. Teman-teman nggak tolong jadi murid kelas 3 ya? Ya, Bu. Ya Bu. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabarnya hari ini gimana? Baik, oke. Ini yang nggak masuk siapa? Nggak ada. Ada masuk semua. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Guru mau mengecek kehadiran anak-anak semua. Udah hadir ya? Ya itu biasa penjawabnya siapa? Nama Nandi Bu. Rita namanya. Rita namanya Bu. Oh ya. Di telepon bisa nggak? Teleponnya maaf Ibu. Oke. Sebelum memasuki materi, kita ice breaking dulu ya. Ya. Kicap maju.
Nanti kalau udah ice breaking nanti berdoa langsung masuk ke materi. Berdoa breaking dulu. Berdoa apa ice breaking dulu? Doa dulu. Ketua kelas enggak tolong? Ya, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita ice breaking nyanyi di sini senang, di sana senang gitu ya. Satu, dua, tiga. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, terima kasih. Udah semangat belum? Udah. Bu Guru mau memasuki materi tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Siapa yang tahu tentang perkembangbiakan? Saya. Bertumbuh. Bertumbuh. Makhluk hidup contohnya apa? Kita. Hewan. Manusia. Makhluk hidup contohnya itu tumbuhan, hewan, manusia. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang tumbuhan. Tumbuhan di sini itu ada 3. Yang pertama itu tumbuhan berkembang biak dengan cara stek, cangkok, stek, cangkok, dan terakhir tunas. Hewan di sini juga ada 3. Yang pertama itu ovipar. Yang kedua ovovivipar. Yang ketiga itu vivipar. Ditulis ya. Ya, nanti kalau nggak tulis maju satu-satu. Kalau manusia, Kalau manusia kan berkembang biaknya dengan dari bayi, masa balita, masa dewasa, remaja, lanjut usia. Kok meninggal? Kan semua. Oh, sepuh gitu. Sepuh. Contohnya dari kalian tahu nggak? Stek itu apa? Stek kanan. Stek itu menanam potongan batang tumbuhan dari batangnya. batangnya. Contohnya itu ada yang tahu nggak? Benar, singkong. Singkong. Kalau kalian pernah mencangkok tanaman nggak? Mencangkok tanaman apa? Jambu. Oke, pinter. Jambu, mangga. Jadi kalian pernah mencangkok tanaman nggak? Ya. Tahu prosesnya? Tahu. Minggu depan kita praktek ya. Ya. Tunas itu contohnya seperti apa? Rebung. Rebung, pintar. Pisang. Terus ada lagi? Pisang. Jambu juga tahunya bambu. Oh iya, soalnya di Guru kota. Bambu sama pohon pisang ya. Itu termasuk tanaman tumbuhan dari tunas. Kalian udah
ini? Udah. Udah jadi pelajaran ya. Itu kelas berapa ya ngajarnya? Kelas 3. Oh, kopi pipa itu contohnya? Oh, pipa. Oh, pipa. Contohnya itu apa? Penuh. Iya. Ayam. Terus apa lagi? Penyu. Ular. Ayam. Kentok. Ayam, penyu. Tumor itu apa? Tumor. Kalau tumor itu kan melahirkan. Oh, berarti belum kantor, dari banyak. Oh iya kan? Kalau kemudian bertelur terus beranak beranak. Terus, kalau ovovivipan, contohnya Kuda laut. udah pernah tahu? Ajak. Iya, besok ya. Ayo bu. Ya nanti nggak ontel. Pak Cilunya kemana? Kalau vivipan kalian udah tahu ya contohnya, pengertiannya yang udah dijelaskan sama Pak Iqbal kemarin. Sudah. Ya. Oke. Ibu guru aja menjelaskan tentang materi perkembangbiakan makhluk hidup. Berarti kalian udah tahu apa yang dijelaskan Bu Guru ya? Ya. Nanti Bu Guru akan membagikan 3 soal. 3 soal di sini ada dibagi langsung 2 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini yang kelompok 2. Ini yang kelompok 2. Ini nanti langsung dikumpulkan. Kalau ada yang belum tahu bisa ditanyakan ya. Tak kasih waktu 5 menit. Iya, tenang betul. Udah belum? Pipa. Paling bertelur, beranak. Buaya bertelur. Ada telinga loh. Pak, itu jauh Pak. Ikan pari kok Pak. Nanti setiap kelompok perwakilan maju ke depan ya. Iya bu. Bentar Bu, belum Bu. Ya banyak banget ya kan pelajarannya ya kan. Iya, Pak. Sudah Bu? Sudah? Boleh perwakilan setiap kelompok maju 1. Nah, sini dulu. Kelompok 2 langsung maju ke depan ya. Iya. Kupu-kupu bergerak, kucing bernapas,
pahlawan bertumbuh, ayam berkembang biak, putri malu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup dapat bernapas menggunakan paru-paru. Tumbuhan membuat makanan fotosintesis. Hewan hidup di air bernapas dengan insang. Habitatnya ada di sawah. Manusia bergerak menggunakan tulang dan otot. Oke, kasih plus buat Tata. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kelompok 1 sudah? Sudah. Perwakilan maju ke depan. Ovipar, ada ayam, cicak, buaya, elang, kadal, penyu. Terus vivipar ada paus, hiu, kelelawar, sapi, beruang, kelinci. Ovovivipar ada platypus, ikan pari, dan ular buah. Oke, kasih plus buat kita. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih buat kelompok 1 yang sama kelompok 2 ya. Di sini juga Ibu Guru akan menjelaskan tentang perkembangan makhluk hidup itu seperti ini. Ini perkembangan hidup manusia itu dari bayi sampai hingga tutup usia. Bayi gambarnya seperti ini. Kalian pernah lihat bayi? Pernah. Orang tua udah pernah ya lihat orang tua. Remaja seperti kalian. Dewasa seperti Bu Guru. Kita anak-anak Bu. Selanjutnya itu ada perkembangan tumbuhan. Ini ya, ini dari biji, kecambah, tanaman muda, tanaman dewasa, berbunga dan berbuah. Selanjutnya itu kucing itu termasuk vivipar apa ovovivipar? Vivipar. Gambar kucing seperti ini ya. Aku punya kucing ya, kita ya. Selanjutnya itu perkembangbiakan kata. Kata dewasa itu seperti ini ya. Kamu itu bunga apa? Terakhir. Kenapa bunga terakhir? Biar jahit. Ini bunga terakhir kan hidupnya di air. Iya. Hidupnya di air. Selanjutnya itu perkembangbiakan ikan pari. Dari belakang kelihatan ya ikan pari itu gambarnya. Udah itu tikus. Ini namanya ikan pari ya, Bella. Habis. Oke. Udah paham tentang perkembangan makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama tumbuhan, hewan, dan manusia. Udah tahu semuanya? Sudah. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Hati-hati di jalan, tetap semangat, sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum.